Untuk riwayat jabatan, sebagaimana terlampir dalam CV Bapak ini ya, terakhir menjabat sebagai Kabar Eskrim Polri, betul ya? Betul, betul yang mulia. Disumpah dulu ya Pak ya, Siap, ada aturannya. siap. Yang dimaksud dengan penyelidikan dan penyidikan itu definisinya jelas sekali. Tertulis di dalam Undang-Undang Hukum Acara kita. Kalau penyelidikan itu pada intinya kegiatan mengumpulkan dan mencari alat bukti untuk menentukan suatu peristiwa itu pidana apa bukan untuk bisa dilakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan itu titik beratnya adalah kepada mengumpulkan alat bukti untuk menentukan siapa tersangkanya. Jadi saya tidak plek book kayak buku, tapi intinya kalau penyidik harus tahu yang nama penyidikan itu adalah mencari alat bukti di dalam suatu peristiwa untuk menentukan bukti-buktinya guna menentukan siapa pelaku atau siapa tersangka. Nah, definisi yang jelas, textbook bacalah silakan di KUHP dan itu pelajaran pertama bagi seorang penyelidik dan penyidik baik di sekolah pembentukan polisi maupun di sekolah reserse. Baik. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan secara singkat ruang lingkup yang kita maksud dari penyelidikan dan penyidikan. Kalau penyelidikan itu ruang lingkupnya itu adalah melihat suatu peristiwa, ya. Peristiwa itu bisa disidik secara pidana atau tidak, yaitu dengan cara mencari informasi, kemudian mencari keterangan, dia masih tahap penyelidikan, tidak ada upaya paksa di situ. Nah, sedangkan kalau penyidikan sudah langsung mengumpulkan alat bukti untuk mencari minimal dua alat bukti yang sah, yang saling bersesuaian. Ingat ya, alat bukti yang sah, baik cara mendapatkannya maupun sifat alat bukti itu, kemudian minimal harus dua dan harus bersesuaian. Itu titik beratnya. Kalau nggak bersesuaian, walaupun jumlahnya 100 ya nggak bisa itu jadi alat bukti. Nah itu lingkup daripada apa namanya penyidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan shalom. Oke, selamat berjumpa kembali dengan forum LSM, forum pos kesra, forum orientasi studi kebijakan segen. Saya mengucapkan selamat berjumpa kembali dan berbahagia, dan doa kami semoga semuanya listeners, para pendengar, pemirsa sehat walafiat dan umur panjang. Oke, untuk ini hari ini akan memberikan tema yaitu penyidikan kasus Supriani tidak sah. Mengapa saya ambil itu? Karena ada kejanggalan-kejanggalan dalam penyidikan kasus Supriani. Menurut undang-undang yang berlaku bahwa penyidikan sah itu adalah penyidikan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Saya ulangi bahwa penyidikan yang sah adalah penyidikan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan prosedurnya ada beberapa hal. Contoh, ada sprindik, surat perintah penyidikan, surat pemberitahuan dimulai penyidikan, dan ada bolak-balik perkara sesuai aturan persidangan, dan harus ada bukti yang sah dalam penyidikan. Itulah jadi prosedurnya, penyidik harus memenuhi peraturan perundang-undangan. Itu kejanggalan yang kami amati dalam persidangan,
dalam penyidikan 1, yaitu pelanggaran dalam penyidikan yaitu pasal 133 KUHP junto pasal 179 KUHP, di mana untuk visum dokter itu harus memakai dokter forensik, tapi saat penyidikan dokter umum. Jelas itu sudah melanggar pasal 133 KUHP junto pasal 179 KUHP. Karena dokter forensik adalah dokter yang punya ahli forensik dan bisa menganalisis secara hukum maupun secara medis. Jadi kalau dokter umum tidak sesuai pasal 133 KUHP junto pasal 179 KUHP. Ada lagi pelanggaran keterangan anak itu tidak bisa menjadi saksi, jadi hanya sebagai keterangan. Jadi sesuai pasal 171 KUHP, anak tidak bisa dijadikan saksi karena tidak disumpah dan masih di bawah umur 18 tahun. Terus pada peristiwa itu pada tanggal 24 April 2024 bahwa tidak ada sama sekali saksi. Jadi dalam KUHP pasal 1 angka 26 KUHP, saksi itu ialah yang melihat, mendengar dan merasakan. Dan saat itu tidak ada saksi yang melihat. Jadi apa yang diajukan oleh kepolisian terhadap jaksa, penyidikan itu jelas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dan ada lagi yang masih meragukan. Ada peristiwa bahwa pasal 7 ayat 1 KUHP itu aturannya penyidik menerima laporan harus ada surat penyitaan barang bukti dari penyidik kepada pelapor. Tapi saat itu terbalik. Jadi barang bukti hadir dulu baru lapor. Ini terbalik. Itu sudah tidak cocok dengan pasal 7 ayat 1 KUHP. Itulah. Jadi dalam penyidikan itu sudah tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dan dalam restorasi justice itu penyidikan menurut kami janggalan ya. Restorasi justice itu artinya sebelum melangkah ke hukum, sebelum melangkah ke pengadilan, ada upaya restorasi justice atau usaha damai. Tapi di sini di luar penyidikan, tapi dalam data yang ada, bukti rekaman dari dan bukti saksi oleh Kepala Desa Rukiman Mono Raya, Kecamatan Baito, itu menyatakan bahwa upaya damai itu ada bentuk permintaan uang yang 2 juta, ada yang 50 juta. Dan itu ada rekamannya dan disaksikan juga Supriyani selaku guru dan Bapak Rokiman selaku lurah Wonoraya. Nah, itu sebetulnya dalam meminta itu sudah melanggar wewenang. Artinya tidak sesuai pasal 17 Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Jadi suatu bentuk pejabat atau pejabat atau badan hukum, badan lembaga yang meminta uang atau memeras uang itu sudah tidak sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Demikian ya. Jadi penyidikan untuk kasus Supriyani tidak sah menurut kami. Dan ini sebagai pembelajaran kepada para penyidik sebelum maju ke kejaksaan harus sesuai dengan peraturan undang-undang dalam penyidikan. Dan itu haknya adalah serse ya biasanya. Ya itulah, maka ini menjadi pembelajaran penyidikan dan harusnya jaksa juga hati-hati kalau melihat penyidikannya sudah tidak sesuai dengan undang-undang, harusnya jaksa menolak atau paling tidak mengembalikan itu supaya dipelajari lagi atau disimpulkan lagi yang benar. Demikian statement kami, mohon maaf bila ada suatu hal yang berkurang. Kita berjumpa kembali di next time. See you next time. Thank you for your watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.